harga emas makin tinggi. Tapi anehnya, minat orang buat beli malah nggak surut. Setiap kali muncul kabar harga naik, toko emas justru makin ramai. Sebaliknya, begitu harga turun, banyak yang malah ragu dan bilang, nanti aja dulu, siapa tahu turun lagi. Padahal, dalam dunia investasi, nunggu waktu yang benar-benar pas seringkali justru bikin kita kehilangan momen terbaik. Apalagi sekarang, harga emas lokal udah tembus sekitar 2,4 juta rupiah per gram. Sementara, harga dunia bahkan mendekati 4.002 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Pertanyaannya, di tengah fluktuasi kayak gini, kapan sebenarnya waktu terbaik buat beli emas? Hari ini, kita bahas bukan cuma soal harga, tapi juga soal mindset dan strategi, biar nggak salah langkah di dunia investasi emas. Emas punya tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia. Bukan cuma karena nilainya yang tinggi, tapi juga karena maknanya yang dalam. Buat sebagian orang, emas bukan sekadar investasi, tapi lambang keamanan, status, bahkan cinta. Dari generasi ke generasi, emas jadi bentuk tabungan paling dipercaya. Dulu, nenek kita beli emas buat disimpan diam-diam di lemari kayu. Sekarang, anak muda beli emas digital di aplikasi, dengan saldo mulai dari Rp10.000. Tapi tujuannya tetap sama, menjaga nilai uang biar nggak habis digerogoti inflasi. Menariknya, emas itu jarang bikin pemiliknya menyesal. Mau zaman krisis, pandemi, atau rupiah melemah, emas selalu punya cara bertahan. Mungkin itu sebabnya, meski harga per gram udah menembus 2,4 juta rupiah, orang Indonesia tetap percaya. Punya emas artinya punya pegangan hidup yang nyata. Ada kebiasaan menarik di masyarakat kita. Banyak orang beli emas bukan karena paham pergerakan harga, tapi karena ikut-ikutan. Begitu dengar teman bilang, harga lagi bagus nih, langsung buru-buru beli. Sebaliknya, saat ada kabar harga turun, malah panik dan berhenti beli. Padahal, kalau ditanya bagus, itu maksudnya gimana? Nggak banyak yang bisa jelaskan. Soalnya, murah atau mahal itu relatif. Tergantung waktu beli, kurs dolar, dan kondisi ekonomi global. Yang lebih penting bukan harga lagi naik atau turun, tapi tujuanmu beli emas itu apa? Kalau tujuannya jangka panjang, maka fluktuasi harga harian seharusnya nggak bikin goyah. Sayangnya, sebagian besar dari kita masih fokus di harga hari ini, bukan nilai di masa depan. Dan itulah yang sering bikin orang ragu mulai, padahal waktu terbaik mungkin sudah lewat. Kalau kita bandingkan, harga emas dunia sekarang udah mencapai sekitar Rp4.002 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Angka yang bikin banyak investor global waspada, karena level ini termasuk tinggi sepanjang sejarah. Tapi di Indonesia, harga emas justru punya ceritanya sendiri. Saat ini, harga dari merek-merek lokal seperti UBS dan Galeri 24 berada di kisaran 2,4 juta rupiah per gram. Kok bisa beda jauh? Salah satu alasannya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketika dolar menguat, harga emas di Indonesia otomatis ikut naik, meskipun harga globalnya mungkin stagnan. Jadi jangan heran kalau harga emas di dalam negeri terlihat lebih mahal. Faktor biaya impor, pajak, dan kurs rupiah semua punya andil besar. Itulah kenapa memahami hubungan antara harga global dan lokal itu penting. Karena dari situ kita tahu, kadang bukan emasnya yang naik, tapi rupiah kita yang sedang melemah. Ada fenomena unik yang sering terjadi, saat harga emas naik, justru makin banyak orang yang buru-buru beli. Padahal secara logika, kalau harga sudah tinggi, bukankah seharusnya kita berhati-hati? Tapi begitulah cara kerja psikologi massa, takut ketinggalan momen seringkali lebih kuat daripada logika investasi. Di media sosial muncul banyak postingan soal harga emas terus naik, beli sekarang sebelum makin mahal, dan akhirnya orang ikut-ikutan. Masalahnya, setelah beli di harga tinggi, begitu harga turun sedikit, panik langsung melanda. Padahal, emas itu bukan instrumen buat cari untung cepat. Ia lebih cocok buat jangka panjang, sebagai pelindung nilai. Kalau kamu beli emas karena ikut tren, kamu akan mudah cemas. Tapi kalau beli karena paham tujuannya, setiap fluktuasi justru terasa wajar. Jadi, yang bikin rugi bukan harga naik atau turun, tapi sikap kita yang nggak siap menghadapi pergerakannya. Lucunya, waktu harga emas turun,
orang malah ragu buat beli. Kebanyakan berpikir, tunggu aja, nanti pasti turun lebih dalam. Tapi seringkali, begitu harga benar-benar naik lagi, mereka cuma bisa bilang, "Ah, nyesel nggak beli kemarin?" Kondisi ini udah kayak siklus yang berulang setiap tahun. Padahal kalau kita lihat data historis, harga emas jarang sekali turun dalam jangka panjang. Fluktuasi itu wajar, kadang turun sebentar sebelum naik lebih tinggi. Yang sabar dan konsisten, biasanya justru menang di akhir. Banyak investor sukses bukan karena jenius, tapi karena disiplin beli meski harga sedang nggak ideal. Disinilah bedanya antara menunggu waktu yang tepat dengan menciptakan waktu yang tepat. Dan faktanya, mereka yang berani beli saat orang lain takut, justru menikmati hasil saat semua mulai panik beli. Banyak orang mengira rahasia sukses investasi emas adalah tahu kapan harga paling rendah. Padahal, nggak ada satupun orang yang bisa menebak itu dengan pasti, bahkan analis profesional sekalipun. Yang benar-benar menentukan hasil justru konsistensi. Mereka yang beli emas rutin, entah seminggu sekali atau sebulan sekali, biasanya punya hasil lebih stabil dibanding yang cuman beli sesekali saat harga bagus. Kenapa? Karena mereka menang di rata-rata harga. Mereka nggak perlu pusing naik turun, karena semua sudah tertutup oleh kebiasaan membeli secara disiplin. Jadi, dalam investasi emas, bukan waktu pasar yang penting, tapi waktu kamu di pasar. Semakin lama kamu bertahan dan konsisten, semakin besar peluang nilai emasmu berkembang. Simpelnya, emas bukan soal siapa yang mulai paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan bertahan paling lama. Harga emas di Indonesia nggak bisa dipisahkan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Emas di pasar internasional dijual dalam satuan dolar per troy ounce. Artinya, setiap kali dolar menguat terhadap rupiah, otomatis harga emas lokal akan naik. Meskipun harga globalnya belum tentu berubah banyak. Contohnya, saat rupiah melemah dari Rp16.000 ke Rp17.000 per dolar, harga emas dalam negeri bisa melonjak signifikan, tanpa perlu ada lonjakan harga dunia. Inilah alasan kenapa banyak orang kadang bingung, kok harga emas dunia stabil, tapi di sini naik terus? Jawabannya sederhana, karena emas di Indonesia mengikuti dua arah, harga global dan kekuatan rupiah. Jadi, kalau kamu mau memahami tren emas lokal, jangan cuma lihat grafik harga internasional. Lihat juga kondisi ekonomi dalam negeri, inflasi, dan pergerakan kurs. Kadang, waktu terbaik beli emas bukan saat harga dunia turun, tapi saat rupiah sedang kuat dan stabil. Banyak orang nggak sadar bahwa emas adalah cermin dari kekuatan mata uang. Ketika dolar Amerika Serikat menguat, otomatis emas dalam rupiah terasa lebih mahal. Dan di Indonesia, dampaknya terasa cepat. Harga yang tadinya Rp2,3 juta per gram bisa melesat ke Rp2,4 juta hanya karena pergeseran kurs. Inilah kenapa harga emas di Indonesia sering tampak lebih sensitif dibanding negara lain. Kita bukan hanya membeli emas, tapi juga secara tidak langsung membeli nilai dolar di baliknya. Kalau rupiah melemah, logam mulia ini jadi makin berharga karena dianggap aset lindung nilai. Itulah sebabnya saat ekonomi global goyah, misalnya karena ketegangan geopolitik atau inflasi tinggi, harga emas lokal nyaris selalu naik. Jadi, kalau kamu lihat harga emas naik tapi nggak tahu sebabnya, coba tengok dulu berita kurs hari itu. Mungkin bukan emasnya yang naik, tapi rupiah kita yang sedang berjuang. Banyak orang lupa kalau perubahan nilai tukar bukan selalu musuh investor emas. Saat rupiah menguat terhadap dolar, harga emas lokal biasanya ikut turun sedikit. Nah, momen seperti inilah yang seringkali jadi peluang emas secara harfiah. Ketika orang lain sibuk menunggu harga turun lebih dalam, investor cerdas justru mulai beli sedikit demi sedikit. Karena mereka tahu, kondisi kurs yang stabil jarang bertahan lama. Begitu ekonomi global mulai bergejolak lagi, harga emas biasanya langsung memantul naik. Makanya, memahami hubungan antara kurs rupiah dan harga emas bisa jadi senjata penting buat menentukan waktu beli. Bukan buat menebak harga, tapi buat melihat momentum. Dan kalau kamu disiplin, nggak perlu panik setiap kali rupiah melemah. Karena di balik fluktuasi itu, selalu ada kesempatan buat menambah aset di harga yang lebih masuk akal. Harga emas dunia itu seperti barometer ketenangan global. Setiap kali dunia mulai panas, entah karena perang, inflasi, atau ketidakpastian ekonomi, harga emas hampir pasti ikut naik.
Investor besar di Amerika, Eropa, sampai Asia akan mencari tempat aman. Dan pilihan klasiknya selalu sama, emas. Itulah kenapa harga emas dunia saat ini bisa menembus $4.002 per troy ounce, level yang menandakan keresahan global masih tinggi. Dan meskipun itu terjadi di pasar internasional, efeknya langsung terasa sampai ke toko-toko emas di Indonesia. Begitu harga global naik, harga lokal juga ikut terkerek. Masyarakat pun mulai waspada. Sebagian panik, sebagian lagi melihat peluang. Tren ini jadi pengingat bahwa nilai emas bukan hanya soal investasi pribadi, tapi juga cermin dari kesehatan ekonomi dunia. Ketika dunia gelisah, emas justru bersinar paling terang. Setiap kali ekonomi dunia diguncang, entah karena konflik antar negara, krisis energi, atau kenaikan suku bunga Amerika, investor global langsung mengalihkan uang mereka ke emas. Kenapa? Karena emas dianggap aset paling aman saat semua hal lain goyah. Saat pasar saham jatuh, nilai emas cenderung bertahan. Saat inflasi melonjak, emas justru naik, karena orang ingin menjaga daya beli mereka. Itulah kenapa sekarang, dengan harga dunia mencapai sekitar $4.002 per ounce, emas kembali jadi primadona. Dan dampaknya nggak cuma terasa di Wall Street atau London, tapi juga di Indonesia. Harga di dalam negeri ikut terdorong, apalagi kalau rupiah lagi lemah terhadap dolar. Jadi, meskipun kamu bukan pemain global, kamu tetap ikut naik kapal setiap kali ada gejolak internasional. Emas membuktikan satu hal, di tengah dunia yang berubah, ia tetap jadi simbol ketenangan. Kenaikan harga emas dunia bisa jadi kabar baik sekaligus peringatan. Bagi yang sudah punya emas, tentu senang melihat nilainya naik. Tapi bagi yang baru mau mulai, harga tinggi bisa terasa menakutkan. Namun disitulah tantangannya, memahami bahwa emas bukan soal harga hari ini, tapi nilai jangka panjang. Ketika dunia lagi kacau, emas memang cenderung mahal. Tapi di sisi lain, itu juga tanda bahwa emas sedang berfungsi sebagaimana mestinya, melindungi nilai kekayaan kita. Investor yang cerdas biasanya nggak buru-buru panik. Mereka tahu, harga tinggi bisa diikuti masa stabil yang panjang. Yang penting bukan menebak harga puncak, tapi tetap konsisten membeli saat kondisi memungkinkan. Karena dalam jangka panjang, emas di Indonesia tetap tumbuh, apalagi dengan nilai rupiah yang cenderung melemah dari waktu ke waktu. Jadi, di balik setiap gejolak global, selalu ada peluang bagi yang siap melihat lebih dalam. Pertanyaan klasik yang selalu muncul, mending beli emas sekarang atau nanti aja? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Banyak orang terlalu fokus mencari waktu paling tepat, padahal justru disitulah jebakannya. Karena kalau kamu terus menunggu harga termurah, bisa jadi kamu nggak pernah benar-benar mulai. Sementara mereka yang beli rutin, tanpa terlalu mikirin naik turun harga, justru menikmati hasilnya di akhir. Emas bukan saham yang bisa kamu pantau harian untuk jual beli cepat. Ia lebih seperti penanam pohon. Semakin lama kamu rawat, semakin besar nilainya. Jadi, bukan soal timing yang sempurna, tapi soal konsistensi dalam menanam. Kalau kamu beli saat gajian, tiap bulan meski sedikit, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi finansial yang kuat. Karena di dunia emas, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tekun. Banyak orang mengira investasi emas bisa bikin cepat kaya. Padahal, tujuan emas bukan untuk mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, tapi untuk menjaga nilai kekayaanmu tetap utuh. Emas bergerak pelan, tapi pasti. Saat ekonomi gonjang-ganjing, nilainya justru sering stabil. Itulah daya tariknya. Makanya, kalau kamu mencari instrumen yang bikin tidur nyenyak di tengah inflasi, emas adalah jawabannya. Coba lihat data beberapa tahun terakhir. Ketika rupiah melemah, harga emas lokal justru naik. Itu bukti nyata bahwa emas bekerja dengan cara berbeda dari investasi lain. Jadi kalau kamu ingin emasmu berkembang, jangan kejar untung besar dalam hitungan minggu. Lihatlah dalam hitungan tahun. Karena dalam jangka panjang, emas bukan hanya aset, tapi perisai yang menjaga ketenangan pikiran dan masa depan finansialmu. Strategi paling bijak bukanlah menebak kapan harga emas termurah, tapi menjadikannya kebiasaan. Beli sedikit-sedikit, tapi rutin, itulah cara paling realistis untuk membangun kekayaan dengan tenang. Misalnya, setiap bulan kamu sisihkan Rp100.000 atau Rp500.000 buat beli emas digital. Lama-lama, tanpa sadar, kamu sudah punya tabungan berharga yang nilainya terus naik. Metode ini disebut dollar cost averaging dalam dunia investasi,
Beli secara berkala agar harga rata-rata pembelianmu tetap stabil. Dengan cara ini, kamu nggak perlu stres lihat harga naik atau turun, karena semua sudah tertutup oleh kebiasaan konsisten. Dan yang menarik, kebiasaan kecil ini bisa jadi penyelamat saat kondisi ekonomi nggak menentu. Saat harga emas naik, kamu senang. Saat turun, kamu malah bisa beli lebih banyak. Itu bukan strategi cepat kaya, tapi strategi cerdas buat bertahan lama. Dalam dunia investasi, bukan harga yang paling menentukan hasil, tapi psikologi kita sendiri. Banyak orang gagal bukan karena salah beli emas, tapi karena nggak sabar. Begitu harga turun sedikit, langsung panik dan buru-buru jual rugi. Padahal, kalau mereka mau menunggu, harga itu biasanya akan naik lagi. Emas bukan aset yang bergerak cepat, jadi butuh mental tenang untuk memilikinya. Sayangnya, di era media sosial, semua serba instan. Melihat orang lain pamer keuntungan besar di aset lain, banyak yang tergoda pindah arah dan akhirnya kehilangan fokus. Padahal, yang sukses di emas bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin dan tahan emosi. Kalau kamu bisa menahan diri, nggak ikut panik saat harga turun, dan tetap konsisten menambah sedikit demi sedikit, kamu sudah setengah jalan menuju keberhasilan. Karena dalam investasi emas, yang paling berharga bukan logamnya, tapi kesabaran pemiliknya. Kunci sukses berinvestasi emas sebenarnya sederhana, sabar dan disiplin. Dua hal ini terdengar mudah, tapi jarang dilakukan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua ingin hasil instan. Padahal, emas bekerja dengan ritme yang pelan, tapi pasti. Kalau kamu beli emas hari ini, lalu berharap untung besar bulan depan, kamu pasti kecewa. Tapi kalau kamu simpan dengan sabar, tanpa tergoda menjual, hasilnya bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Lihat saja orang tua zaman dulu. Mereka beli emas bukan buat dijual besok ya, tapi buat diwariskan. Mereka tahu nilai emas itu bukan di seberapa cepat untungnya, tapi seberapa lama bisa menjaga nilai harta mereka. Sabar dan disiplin memang nggak bikin viral, tapi dua hal itulah yang membedakan investor emas sejati dari pemburu tren sesaat. Kalau kita perhatikan, generasi orang tua dulu punya cara sederhana tapi efektif dalam mengelola emas. Mereka nggak tahu istilah hedging, inflasi, atau fluktuasi harga global. Tapi mereka tahu satu hal, emas gak akan bikin rugi kalau disimpan lama. Mereka beli sedikit demi sedikit, bukan buat gaya, tapi buat jaga masa depan. Dan benar saja, emas yang dulu dibeli di harga ratusan ribu per gram, sekarang nilainya bisa jutaan. Pelajaran dari mereka jelas, nggak perlu paham teori ekonomi untuk sukses. Cukup punya kebiasaan dan kesabaran. Sayangnya, generasi sekarang kadang kebalikannya. Terlalu sibuk mencari cara cepat, tapi lupa belajar dari kesederhanaan cara lama. Padahal, prinsip itu masih relevan sampai hari ini. Jangan kejar harga, kejar waktu. Karena waktu yang kamu habiskan menyimpan emas, itulah yang membuat nilainya tumbuh. Pertanyaan ini nggak pernah lekang oleh waktu. Kapan sih waktu terbaik buat beli emas? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Waktu terbaik beli emas adalah saat kamu siap mulai. Karena semakin lama kamu menunda, semakin banyak momen yang terlewat. Banyak orang berharap bisa membeli di harga terendah. Padahal, nggak ada yang bisa menebak pasti kapan itu terjadi. Harga bisa turun hari ini, tapi naik lagi minggu depan. Yang bisa kamu kendalikan cuma satu hal, tindakanmu. Kalau kamu mulai sekarang, kamu sudah selangkah lebih maju daripada mereka yang masih berpikir. Emas bukan soal menunggu waktu yang ideal, tapi soal komitmen. Semakin cepat kamu mulai, semakin panjang waktu emasmu bekerja untukmu. Karena dalam investasi, waktu adalah teman terbaik, dan penunda adalah musuh terbesar. Kalau kamu punya rencana besar dalam hidup, seperti dana pendidikan anak, tabungan pensiun, atau keamanan finansial keluarga, emas bisa jadi pondasi kuat untuk mewujudkannya. Nilainya memang nggak naik cepat, tapi justru itu kelebihannya. Ia stabil, tahan inflasi, dan nggak gampang lenyap seperti aset digital. Bayangkan kalau tiap bulan kamu beli 1 gram emas. Mungkin kelihatannya kecil sekarang, tapi 5 atau 10 tahun ke depan, jumlah itu bisa jadi tabungan yang nilainya luar biasa. Emas memberi rasa aman yang nggak bisa digantikan angka di layar bank. Bukan cuma karena harganya tinggi, tapi karena ia nyata, bisa kamu pegang, simpan, bahkan wariskan. Jadi kalau kamu ingin masa depan yang tenang, jangan tanya berapa untungnya, tapi
Berapa lama aku mau berkomitmen menyimpannya? Itu yang membedakan antara sekadar menabung dan benar-benar membangun aset. Banyak orang takut beli emas karena merasa terlambat. Padahal, terlambat itu bukan soal harga, tapi soal niat. Harga emas bisa naik turun setiap tahun, tapi nilainya terus bertahan sepanjang waktu. Yang benar-benar rugi bukan yang beli di harga tinggi, tapi yang nggak pernah beli sama sekali. Karena mereka kehilangan kesempatan melindungi nilai uang dari inflasi. Emas itu ibarat payung, nggak masalah kamu beli saat cuaca cerah. Yang penting, kamu punya saat hujan datang. Dan hujan ekonomi bisa turun kapan saja. Jadi jangan tunggu harga bagus. Karena kadang, harga bagus itu cuman bisa dikenali setelah waktu berlalu. Lebih baik mulai sedikit hari ini, daripada menyesal nanti. Karena emas bukan soal kapan beli, tapi kenapa kamu beli. Alasan yang kuat selalu lebih penting daripada momen yang sempurna. Jadi, sebelum kamu tanya lagi, sekarang bagus nggak buat beli emas? Coba balik pertanyaannya ke diri sendiri. Apakah aku sudah siap disiplin dan sabar? Karena sejatinya, waktu terbaik membeli emas bukan ditentukan oleh grafik harga, tapi oleh komitmen diri kita. Harga bisa berubah, rupiah bisa melemah, tren bisa berganti. Tapi emas selalu punya cara menjaga nilainya bagi mereka yang sabar memegangnya. Beli emas itu bukan tentang ikut tren, tapi tentang membangun ketenangan. 1 gram hari ini mungkin terasa kecil, tapi bisa jadi pondasi besar di masa depan. Lama-lama, bukan cuma nilainya yang tumbuh, tapi juga rasa percaya dirimu dalam mengelola keuangan. Jadi, jangan tunggu kaya baru mulai beli emas. Mulailah sekarang, walau dari sedikit. Karena setiap langkah kecil menuju keamanan finansial adalah bentuk penghargaan terbesar untuk masa depanmu sendiri. Dan disitulah makna sejati dari investasi. Bukan soal jumlah, tapi tentang kesadaran untuk mulai. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas, ya. Semua informasi di sini murni untuk edukasi dan refleksi bersama. Setiap keputusan keuangan balik lagi ke masing-masing penonton. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru soal investasi emas, jangan cuma berhenti di sini. Klik like, biar makin banyak orang paham pentingnya waktu dan disiplin dalam berinvestasi. Tulis di kolom komentar, kamu tim beli sekarang atau nunggu harga turun. Dan jangan lupa subscribe, supaya nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya tentang keuangan, emas, dan cara cerdas membangun aset masa depanmu. Ingat, 1 klik kecil bisa jadi langkah besar menuju kebebasan finansial.